Pemirsa dan juga hadirin, kita tahu pandemi COVID-19 semakin meng-highlight ataupun menekankan unsur S pada ESG, utamanya unsur sustainability. Disrupsi yang sangat besar baik dari sisi ekonomi maupun sisi kesehatan meningkatkan kesadaran bagi para stakeholders akan pentingnya keberlanjutan dalam setiap aspek. Nah, pembiayaan yang berkelanjutan ini juga tidak dapat dipisahkan ya dari inklusi keuangan untuk semakin meningkatkan komitmen dalam mendukung implementasi ESG dan juga sustainable finance. Oleh karena itu, komitmen pemerintah dan juga para stakeholders dalam penerapan ESG untuk mengembangkan perekonomian tanah air ini perlu dicermati. Apakah sudah diterapkan dan juga mengedepankan keberlanjutan. Kemudian pertanyaan juga, lalu bagaimana nih dengan upaya pemerintah itu sendiri dalam penerapan ESG, utamanya dalam aktivitas usahanya. Dan juga bagaimanakah peluang green financing dan juga green banking dalam dunia perbankan. Langsung saja kita akan simak sesi kedua diskusi yang akan dipandu oleh rekan saya sebagai moderator yaitu Syarifah Rahma. Kepada Syarifah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin dan pemirsa CNBC Indonesia dan juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube Bank Rakyat Indonesia. Izinkan saya sebelum memulai sesi diskusi yang kedua kali ini untuk menyapa Bapak Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Bapak Sunarso. Senang sekali bisa ketemu lagi Bapak dan juga kepada para jajaran direksi dari Bank Rakyat Indonesia dan juga komisaris dari Bank Rakyat Indonesia. Perkenalkan saya Syarifah Rahma yang akan memandu sesi diskusi yang kedua hari ini. Dan tadi kita sudah menyaksikan bersama sesi diskusi yang pertama yang berlangsung dengan sangat menarik. Dan tadi ditekankan juga optimismenya dan juga dari target pemerintah sendiri untuk mencapai financial inclusion hingga 90%. Nah, berbicara terkait dengan target dari pemerintah, kita ketahui juga bahwa pemerintah memiliki target ataupun juga ambisi lainnya yang perlu kita dukung bersama terkait dengan upaya untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Nah, untuk mencapai hal ini tentu diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dari Bank Rakyat Indonesia untuk seperti apa bersama-sama mencapai target ini dan juga menerapkan ESG ataupun juga prinsip-prinsip yang perlu ditekankan dan juga perlu diimplementasikan untuk kita semua bisa mencapai fondasi menuju target-target yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, berbicara terkait dengan implementasi ESG, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sunarso di keynote speech-nya, disebutkan begitu ya bahwa dari Bank Rakyat Indonesia sendiri sudah menerapkan hal-hal ini dan tentunya kita harapkan ke depannya bisa semakin diperluas tidak hanya dari sisi korporasi saja tetapi juga seperti apa bisa dikembangkan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi BRI memiliki peran yang luar biasa, memiliki peran yang sangat krusial bagi sektor UMKM di Indonesia yang mana tadi disebutkan merupakan tulang punggung bagi roda perekonomian Indonesia. Dan kita akan membahas terkait dengan hal ini, langsung saja kami akan undang para narasumber yang luar biasa yang akan bergabung untuk sesi diskusi yang kedua hari ini terkait dengan tema Financial Inclusion and ESG, The Road to Equitable Economic Prosperity. Langsung saja saya akan undang untuk naik ke atas panggung Bapak Ahmad Solihin selaku Director of Compliance dari Bank Rakyat Indonesia. Silakan untuk duduk. Dan berikutnya kami undang juga untuk naik ke atas panggung Bapak Rizky Pandu Permana selaku Country Director SNV Indonesia. Apa kabar Bapak-bapak, Pak Solihin dan juga Pak Rizky, apa kabar? Sehat Bapak? Baik, baik. Alhamdulillah baik.
Masih semangat ya Pak ya untuk Siap. sesi diskusi yang kedua hari ini, karena kalau kita berbicara terkait dengan ESG ini sesuatu yang sangat prinsipal dan juga fundamental dan perlu diterapkan begitu ya. Berbicara ESG mungkin konsepnya simpel ya Pak ya, tapi komitmennya, effortnya begitu luar biasa. Kita akan membahas terkait dengan hal ini untuk sesi diskusi kita yang kedua, dan sebelum itu mari kita saksikan pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Solihin selaku Direktur Kepatuhan dari Bank Rakyat Indonesia. Kami persilakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Yang terhormat Direktur Utama BRI Pak Sunarso beserta seluruh jajaran direksi, Dewan Komisaris BRI, our guest speakers, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta Microfinance Outlook tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh BRI. Yang pertama adalah kenapa BRI sangat concern untuk menjadi salah satu frontrunner dalam implementasi ESG di Indonesia, yang tadi juga disinggung oleh Pak Dirut. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan juga sedikit mengenai journey ESG di BRI. Yang ketiga tentu adalah bagaimana building block-nya, bagaimana strateginya, dan yang terakhir adalah apa impact hasil dari implementasi ESG yang telah dilakukan di BRI. Right, jadi yang pertama kali adalah kalau kita bicara ESG, apakah penting buat kita adalah apa sebetulnya intensi atau niat kita dalam mengimplementasikan ESG di BRI? Apakah sekedar ikut-ikutan, atau sekedar biar kelihatan ikut tren, atau biar kelihatan kita itu menjadi concern dengan ESG? Jawabannya adalah kita mengimplementasikan ESG adalah bagian dari corporate strategy bank. Kita mengimplementasikan ESG adalah bagian dari corporate strategi dari BRI. Dalam hal ini, kalau kita bicara corporate strategi BRI yang sudah tercantum dalam blueprint di Brivolution 2.0, ESG ini adalah bagian dari inisiatif Brivolution 2.0. Sehingga dalam konteks BRI, ESG ini menjadi sangat strategis sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu adalah ada dorongan dari internal maupun dari eksternal. Dari internal, yang paling menjadi faktor penting adalah dari aspek governance. Governance-nya itu apa? Itu adalah tone of the top. Itu dari siapa? Itu adalah dari CEO. Jadi strong vision dan juga aspirasi dari CEO untuk menjadikan BRI ini menjadi frontrunner dalam implementasi ESG, itulah yang mendorong BRI ini menjadi sangat fokus dan concern dalam implementasi ESG. Terlepas, tadi disampaikan dalam World Economic Forum 2023, tone terhadap ESG ini sudah semakin melunak. Tapi BRI tetap komit untuk menjadi frontrunner dalam implementasi ESG di Indonesia. Berikutnya lagi, selain faktor internal, kita juga ada beberapa faktor eksternal yang mendorong implementasi dari ESG. Yang pertama adalah dari customer. Profil nasabah ke depan itu akan semakin muda. Nasabah-nasabah generasi milenial, Gen Z, itu akan sangat concern dengan keberlangsungan dari planet. Nasabah itu akan menjadi target dari BRI ke depannya, sehingga implementasi ESG diharapkan juga akan meng-attract new customer terhadap nasabah-nasabah yang sangat concern dengan isu environment, sosial, dan governance. Di luar itu tentu adalah ekspektasi dari shareholder yang tidak kalah. Pressure dan dorongan aspirasi dari setiap kali BRI melakukan investor meeting itu juga cukup kuat. Sehingga beberapa hal, beberapa masukan dari investor itu juga menjadi guidance, menjadi acuan bagaimana kita mengimplementasikan ESG di BRI ini. Dan terakhir tentu adalah dari government, dari regulator, tadi dari Kementerian
Marinvest, juga dari Kementerian BUMN, semua sekarang concern dengan ESG. OJK juga sangat concern dengan ESG, dengan berbagai macam policy-nya. Jadi pada titik ini kesimpulannya adalah we are on the right track. Sekali lagi, we are on the right track to be the front runner in implementing ESG in Indonesia. Next please. Nah, kalau kita bicara BRI, sebetulnya kalau kita bicara ESG, kalau kita sedikit mundur ke sejarah, dari BRI ini mulai berdiri tahun 1895 sampai dengan sekarang, unsur sosialnya itu sudah sekuat. Sehingga kalau kita bicara ESG di BRI, faktor yang paling dominan adalah sosial. Tinggal bagaimana kita memperkuat inisiatif di governance dan juga inisiatif yang terkait dengan environment. Karena BRI ini sejatinya adalah dilahirkan sebagai bank yang sosialnya itu, faktor sosialnya udah sangat kuat sekali. Flashback sejenak, kalau kita mundur tahun 73 kita sudah berkecimpung dengan Bimas, Inmas, Kupedes gitu ya. Berikutnya lagi kita juga kalau mundur sedikit kita juga akan concern, dan kita tahun 2013 itu sudah concern juga dengan menerbitkan sustainability report, yang itu dari waktu ke waktu terus kita improve, baik dari sisi kontennya maupun aspek guidance dan juga relevansinya dengan standar internasional maupun global. Sehingga sustainable report BRI dari waktu ke waktu, dan ini kita publikasikan bebarengan dengan annual report, itu dinilai oleh investor dan juga seluruh stakeholder statusnya semakin kredibel. Nah, dengan berjalannya waktu, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, komitmen dari CEO untuk strong komitmen dari CEO untuk melakukan ESG, maka BRI menjadi bank yang pertama dan satu-satunya bank di Indonesia yang mempunyai divisi khusus untuk mengelola mengenai ESG ini. Dengan dibentuknya divisi ESG, itu sekaligus menunjukkan komitmen BRI untuk menjadi yang terbaik dalam implementasi ESG. Dan itu ditunjukkan juga dengan progresnya. Nanti akan kami sampaikan progres di belakang. Dengan dibentuknya divisi ESG, BRI sekarang sudah mempunyai ESG roadmap. Bagaimana aspirasi BRI terkait ESG ini juga di-align-kan dengan corporate strategy, di-align-kan juga dengan ekspektasi dari stakeholder. Next. Nah, bagaimana BRI melihat ESG? Banyak orang mengatakan ESG adalah environment, sosial, dan governance. Namun demikian, BRI melihat ESG ini adalah GSE. Jadi buat BRI yang paling penting, tentu aspek environment penting, tapi yang lebih penting dalam memandang ESG di BRI adalah dimulai dari governance. Apa itu? Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu adalah strong commitment, tone of the top. Itu yang mendrive kita dalam membawa ESG-nya akan menjadi kemana. Apakah kita sekedar menjadi follower atau kita akan menjadi front runner. Bagaimana dengan governance? Kalau kita bicara building block-nya, itu yang pertama tentu adalah corporate governance. Jadi BRI ini adalah bank yang dijalankan dengan kita komit bahwa BRI adalah bank yang akan dijalankan dengan governance terbaik. Nanti kita bisa lihat hasilnya di belakang. Itu komitmen. Karena kalau kita tidak mempunyai komitmen untuk menjadi bank dengan governance terbaik, ya hasilnya pasti tidak akan baik. Setelah kita membangun corporate governance yang baik, apa yang dilakukan? Baik dari produk, dari code of conduct, ke depan kita juga tadi pembicara sebelumnya sudah menyinggung soal digitalisasi banking, Pak Supari sudah menyinggung dan sebagainya, itu kita juga akan semakin concern dengan cyber security. Sehingga IT governance dan IT security juga menjadi hal yang sangat krusial. Yang kedua, kita melihat pilar kedua adalah pilar sosial. Di pilar sosial, tadi sudah saya sampaikan, karena BRI adalah bank yang lahir dengan bisa dikatakan kuat di aspek sosialnya, jadi untuk aspek sosial ini BRI relatif tidak ada isu, tapi tidak berarti juga tidak ada room for improvement. Terutama terkait dengan apa? Terutama terkait dengan satu, yang pertama adalah financial inclusion. Yes, kita sekarang sudah 86, 87 mau menuju 90 seperti visi dari Presiden tahun 2024, financial inclusion di Indonesia adalah tahun sebanyak 90%. Namun demikian sebetulnya
saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Supari, isu terbesar di Republik ini adalah financial literacy. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, tentu kita terus berusaha mengupgrade customer satisfaction. Beberapa hal terkait dengan pengelolaan human capital, karena di BRI pekerja juga sangat banyak, di atas 100.000, 120-an ribu, itu juga menjadi concern. Bagaimana kita mengelola aspek sosial maupun lingkungan pekerjaan yang semakin baik. Dan juga bagaimana kita merespek diversity, gender equality, dan segala macam. Jadi banyak sekali di aspek sosial ini room-for-improvement yang bisa kita lakukan. Plus juga bagaimana kita mengedres isu-isu human right, baik ke nasabah maupun ke internal dari sisi pekerja. Dan tentu terkait dengan BUMN, tadi disampaikan oleh Pak Rabin, kita juga sangat concern dengan tanggung jawab sosial, social responsibility-nya. Terakhir, kalau kita bicara aspek environment, itu juga menjadi yang sangat krusial di BRI. BRI adalah bank yang pertama kali mengukur greenhouse gas emission untuk skop 1 dan skop 2. Dan tahun ini kita akan menerbitkan komitmen untuk net zero emission, yang itu tentu lebih optimis, karena tadi spiritnya kata moderator optimis ya, yang lebih optimis dibandingkan nasional determined contribution untuk Indonesia yang tahun 2060. Kita nanti akan lebih maju dari komitmen nasional. Angkanya sudah disiapkan, dihitung, dan nanti kita akan pertama kali BRI ini menjadi bank yang sudah menghitung finance emission untuk skop 3. Jadi technically BRI we are ready to implement ESG, terutama di aspek environment. Itu semua kita bayar di luar beberapa inisiatif yang kita lakukan untuk terus mengefisiensikan bisnis proses. Baik efisiensi di biaya listrik, biaya bahan bakar, penggunaan kertas, dan lain sebagainya. Itu semua akan terukur. Dan ini inline, paralel dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, CEO kita, Pak Sunarso, itu kita align-kan juga dengan kegiatan BRI Menanam. Jadi ini kan menjadi suatu gerakan yang sangat masif. Yang itu, kalau itu ukurannya adalah untuk bank, bukan industri pertambangan, bukan industri kimia seperti itu. Ini adalah suatu yang sangat masif. Dan blueprint mengenai road to net zero emission BRI itu akan siap tahun 2023. Next project dari tim ESG adalah menyiapkan BRI untuk menuju carbon market. Jadi kita harus jadi begitu carbon market itu muncul, begitu infrastrukturnya sudah siap, dari tim keuangan, dari pajak juga siap, BRI akan jauh lebih siap dan BRI akan mengambil posisi di mana. Apakah hanya sebagai intermediary atau BRI tone of the top yang sangat jelas dengan strong komitmen dari CEO, kita bisa lihat angkanya adalah angka dari Corporate Governance Performance Index, kita adalah we are the best among industry. Angkanya adalah 95,18. Kalau di level ASEAN, kalau kita bicara ASEAN Corporate Governance Standard, angka kita adalah best 3, 110,2. Dan ini semua not just number, kita harus awali dari komitmen. Komitmen kita akan mau menuju kemana. Sehingga sekali lagi buat BRI yang penting kalau kita bicara ESG adalah governance-nya dulu ada dikuatkan dulu. Dan governance itu apa? Itu adalah strong komitmen dari CEO. Jadi angkanya bisa dilihat itu dalam hal customer, dalam hal cyber security kita juga terus perkuat. Di tempatnya Direktorat Pak Arga, Direktorat IT sudah ada bagian data management, juga ada bagian khusus divisi khusus yang mengelola mengenai cyber security. Itu bukti komitmen kita untuk concern dengan aspek governance dan juga kita adapt dengan perkembangan digitalisasi banking. Di aspek sosial tentu karena kita adalah bank yang dilahirkan dalam konteks nature-nya lebih ke sosial, bisa kita lihat 59,1% portofolio BRI adalah sosial. Kalau ini ditambah dengan green portofolio kita yang angkanya sekitar 7,6%, berarti 66 sampai 67% dari total loan portfolio BRI yang di atas 1.000 triliun itu jatuhnya adalah ke sustainable finance. Jadi ketika
industri, ketika banyak orang masih bicara sustainable finance, BRI udah melakukan. Dan bisa dicek angkanya di portofolio, hampir 70% dari portofolio pinjaman BRI itu adalah sudah sustainable finance. Di luar inisiatif yang sudah dilakukan oleh tim Treasury, timnya Pak Royadi, mengenai sustainable bond, sustainable link bond, sustainable link loan bond, dan sebagainya itu. Yang itu juga sudah diapresiasi dari AAA Asset Management, berarti sudah global standard, kita dapat award juga dari AAA Asset Management. Jadi itu semua, kalau kita lihat bukan kita dalam konteks show off, tapi itu menunjukkan bahwa itu adalah kalau kita punya komitmen, kita jalankan dengan hati dan kita eksekusi dan kita buat roadmap-nya dan kita juga monitor progresnya, itu tidak ada yang tidak mungkin. Di luar beberapa inisiatif kecil-kecil yang terus kita lakukan dari gerakan efisiensi, digital saving dan segala macam. Next, mungkin ini adalah final presentation. Nah, ini kita tuh tidak bisa mengimplementasikan ESG itu adalah acuannya adalah klaim dari kita sendiri. Sekali lagi kita tuh nggak bisa kita mengklaim bahwa kita front runner, tapi ukurannya adalah siapa? Kata kita sendiri, kata BRI, nggak bisa gitu. Jadi ini semua harus divalidasi. Ketika mimpi kita menjadi front runner, itu harus divalidasi oleh international standard. Dan kalau mengacu pada S&P Global, kita startnya di angka 46. Terus kita tahun 2021 naik menjadi 52. Itu naik 6 poin. 6 poin itu udah luar biasa kalau kita internasional di S&P. Tapi kalau kita lihat tahun 2022, kita seperti melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita bisa melakukan leapfrog. Kita sekarang sudah 63. Dan tahun ke depan pasti setelah kita petakan, kita melihat banyak room for improvement yang bisa kita lakukan. Tahun ke depan di S&P kita juga bisa upayakan untuk naik lagi. Sampai kapan? Sampai kita menuju masuk dalam kategori minimal Asia Pacific Standard. Minimal di Asia Pacific Standard itu kalau kita mengacu sama Korean Bank, itu angkanya sekitar di atas 75 sampai 80. Itu bukan yang nggak mungkin, tapi itu bisa kita akan capai dengan komitmen dan juga kebersamaan kita semua. Bagaimana kalau kita melihat di IDX? Di domestik, acuannya adalah sustainability. We are the lowest risk in banking industry. Low to risk, 18,8 skornya. Di MSCI kita juga improve dari triple B ke E dan seterusnya. Ini semua adalah merupakan bukti bahwa kita yang pertama, satu pasti ada komitmen, strong komitmen dari CEO. Yang kedua, kita harus susun ESG roadmap-nya, apa yang kita lakukan, kita breakdown per tahun dan kita monitor progresnya. Yang ketiga kita monitor, yang keempat, nah baru kita harus terus validasi dan evaluasi progres dari mimpinya. Dan setelah itu semua tercapai, apa yang kita teruslah bermimpi untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Solihin, luar biasa sekali tadi pemaparannya, sangat memberikan insight kepada kita semua begitu terkait dengan peran yang sudah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk menerapkan ataupun juga mengimplementasi ESG di tanah air. Nah tadi menarik tadi yang Anda katakan begitu ya, bahwa di satu sisi dari segi sisi sosial BRI sudah sangat kuat, tapi masih ada room for improvement untuk di sisi governance dan juga di sisi environment. Tapi menurut saya Pak sudah kuat semua Pak untuk BRI sebetulnya. Nah, tapi nanti kita masih akan membahas begitu ya terkait dengan hal itu, seperti apa improvement apa yang akan dilakukan oleh BRI ke depannya, dan juga tadi berapa target ataupun juga komitmen dari BRI untuk net zero emission, karena katanya tadi lebih tinggi dari nasional ya Pak ya. Nanti kita akan bahas dalam sesi diskusi. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan pemaparan dari narasumber yang kedua, Bapak Rizky Pandu Permana selaku Country Director dari SNV Indonesia. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sunarso dan juga jajaran direksi, komisaris dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam sesi yang sangat menarik ini secara keseluruhan. Saya Rizky Pandu Permana, saya Country Director dari SNV di Indonesia. Mungkin bisa next. Ya,
SNV adalah sebuah NGO, jadi kita selalu menyebut sebagai mitra pembangunan global. Jadi kami sendiri bekerja di lebih dari 20 negara di 3 kontinen, di mana sebenarnya kami sudah ada sejak tahun 1965, didirikan di Belanda, dan di Indonesia sendiri kita baru mulai sekitar tahun 2013. Saat ini kami bekerja sama atau bermitra paling utama adalah dengan Kementerian Dalam Negeri. Tahun ini kita bekerja di 8 provinsi dan juga jadi kita bekerja sama juga dengan banyak pemerintah daerah dari 8 provinsi dan juga dari 7 kabupaten di sana. SNV sendiri bekerja dengan berkontribusi kepada SDG. Secara khusus sebenarnya kita berfokus pada 3 sektor. Jadi salah satu yang pertama adalah kita sebut sektor pertanian dan pangan sebenarnya. Dan yang kedua adalah sektor air. Dan yang ketiga adalah sektor energi. Nah, dari ketiga sektor tersebut sebenarnya kita juga bekerja bagaimana memastikan ESG indikator itu sendiri ada di dalam setiap pendekatan-pendekatan kita. Kalau di SNV sendiri kita sebenarnya punya 3 sektor yang cross sektoral yang sebenarnya juga sangat align dengan ESG itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana semua sektor kita juga harus berbicara dalam konteks climate adaptation dan mitigation, ya. Dan yang kedua yang tak kalah penting adalah bagaimana kita juga bisa memastikan aspek gender equality dan juga masalah inklusi sosial masuk di sana. Dan yang tak kalah penting juga adalah aspek governance. Ya, jadi kalau kita bicara ketiga sektor ditambah 3 cross sektoral tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa bagaimana SNV bisa bekerja dengan mitra-mitranya di setiap negara untuk memastikan ketiga atau keenam aspek tersebut juga masuk ke dalam intervensinya, termasuk inklusi keuangan. Jadi di inklusi keuangan ataupun sekarang juga kita bicara digitalisasi ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu adalah bagaimana kita juga bisa bekerja sama dengan para pihak. Kalau dalam konteks inklusi keuangan sebenarnya SNV bekerja bagaimana memastikan kita bisa meminimalisir resiko investasi oleh masyarakat khususnya dan juga mengurangi biaya transaksi atau bahkan bagaimana kita bekerja sama untuk menciptakan produk-produk yang berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat marginal atau kalau kita selalu bilangnya impact driven local sustainable business. Karena bagaimana usaha-usaha di skala mikro ataupun skala kecil juga bisa menerapkan standar-standar keberlanjutan di sananya. Saya akan menjelaskan 3 contoh baik dari segi di global ataupun di Indonesia. Next. Nah, di tingkat global kita punya satu program yang kita sebut Dutch Fund for Climate and Development. Jadi sebenarnya itu adalah pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Belanda untuk di mana SNV bekerja di 3 benua. Paling banyak memang di Afrika dan juga di Asia, seperti itu. Jadi pada prinsipnya ini adalah pendanaan yang dipakai untuk mendukung investasi sektor swasta dalam berbagai proyek-proyek adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim, ya, khususnya di negara-negara berkembang. Kalau pemerintah Belanda juga memang memfokuskan mereka sebut sebagai least developed country, tapi juga Indonesia sebagai salah satu negara berkembang ataupun Vietnam contohnya menjadi salah satu negara yang terlibat di sini. Besaran dananya 160 juta euro selama 5 tahun, tapi targetnya sebenarnya adalah bagaimana bisa meleverage 500 juta euro dari private sector. Dan 60% diharapkan ada adaptasi perubahan iklim. Menariknya di sini tidak hanya kita bicara landscape, tapi kita juga harus memastikan bahwa model bisnisnya itu memang menggunakan indikator-indikator environmental, sosial, khususnya JC atau yang tadi saya bilang gender equality, dan juga aspek-aspek social inclusion di sana. Jadi kita ada 2 tahap. Yang pertama kita sebut tahap originasi, jadi bagaimana SNV bisa bekerja sama dengan pihak swasta tersebut untuk bisa memastikan bahwa model bisnisnya bankable. Dan berikutnya baru kita bicara soal model bisnis yang bisa dihubungkan dengan pihak investor. Di sini kita bekerja sama dengan FMO, sebuah bank dari Belanda, Climate Fund Manager, dan juga SNV dan juga WWF di Belanda. Tapi apabila kita bicara soal investasi yang lebih kecil, next,
sebenarnya kita juga berusaha untuk menciptakan sebuah konsep yang kita sebut agregasi model. Jadi pada prinsipnya bagaimana bisa bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan untuk bisa menyalurkan kredit atau produk-produk yang lebih kecil lagi. Saat ini kita sedang uji coba untuk di Nepal dengan Nepal Muktinah Bank di sana. Program yang kedua, next, itu ada di Indonesia. Jadi kita sebut sebagai program yang atau project yang berhubungan dengan deforestation free supply chain atau rantai pasok yang bebas deforestasi. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita banyak bekerja dalam rantai pasok di kelapa sawit, di kopi, di karet dan lain-lain seperti itu. Entry point-nya adalah sebenarnya inklusi, bisnis inklusif. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kebutuhan untuk praktek-praktek yang berkelanjutan itu semakin tinggi. Bahkan kita bicara di sini adalah rantai global. Permasalahannya adalah petani, pada saat petani tidak bisa menjadi bagian dari rantai global yang berkelanjutan, disitulah kita melihat bahwa ada eksklusivitas di sana. SNV bekerja sama dengan petani secara langsung untuk memastikan bahwa mereka memang masuk ke dalam rantai-rantai berkelanjutan tersebut. Makanya kita juga melakukan beberapa capacity building kepada mereka melalui pelatihan-pelatihan. Tapi juga sebenarnya tidak hanya bicara produktivitas di sini. Kita bicara bagaimana mereka bisa memenuhi standar-standar sosial. Kita bicara di sini soal gendernya, kita bicara soal bagaimana mereka paham financial literacy-nya, bahkan isu-isu child labor atau tenaga kerja anak juga menjadi isu yang kita diskusikan bersama mereka. Jadi tidak hanya kita bicara soal peningkatan produksi ataupun akses ke pasar, tapi juga kita pastikan bahwa sebenarnya bagaimana akses kepada pendanaannya sendiri. Nah disitulah makanya kita tidak hanya bekerja dengan petani sebagai individu, tapi kita coba gabungkan mereka sebagai kelompok. Next. Nah di sini makanya kita melihat bahwa sebenarnya fungsi kelompok atau kalau kita sebutnya semacam bisnis agregator, jadi bisa koperasi, bisa asosiasi, bisa gapoktan dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya peranan SNV itu sendiri adalah enabler. Karena kita melihat pada saat kita bicara sebagai kelompok sebenarnya kita bicara soal skala, bisa lebih besar. Kita juga bisa bicara soal efisiensi. Kita juga bicara bagaimana mereka bisa saling belajar antara satu sama lain petani, dan juga bagaimana itu fungsi kontrol dan supervisi. Karena di sini kita tidak hanya bicara soal bagaimana petani paham ataupun comply, tapi juga sebenarnya kita bicara bagaimana mereka juga bisa sertifikasi. Di beberapa contoh kita juga membantu banyak koperasi ataupun petani untuk mendapatkan sertifikasi kelapa sawit RSPO. Dan juga praktek-praktek kelestarian lain di komoditas yang lain seperti itu. Nah dalam konteks hubungan dengan lembaga keuangan, nah disitulah sebenarnya kita juga menjadi pihak yang membantu petani ataupun kelompok tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan. Tidak hanya untuk bantuan input pupuk dan lain-lain, tapi juga sebenarnya isu yang lagi banyak sekarang adalah isu replanting. Tidak hanya di kelapa sawit, tapi juga di karet dan juga di komoditas yang lain. Ya, nah next, nah yang last program ini juga sebenarnya kita SNV juga bekerja di program yang terkait dengan sanitasi perkotaan. Jadi pada saat sanitasi perkotaan sendiri sebenarnya kita bekerja di 3 kota, di Bandar Lampung, di Metro dan juga di Tasikmalaya. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, bagaimana kita bekerja untuk memperbaiki tata kelola sanitasi di ketiga kota tersebut, juga bagaimana penyediaan layanan yang aman dan terjangkau melalui kerjasama dengan IPLT atau instalasi pengelolaan limbah tinja mereka, dan juga yang tak kalah penting adalah aspek keuangannya. Next. Nah di sini tujuan utamanya kan sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses sanitasi yang layak dan aman. Jadi SNV dan Dinas Kesehatan khususnya di sini juga dan juga pemerintah kita memberikan pelatihan-pelatihan atau sebenarnya kita sebut kita menciptakan demand untuk tangki septik yang sesuai dengan SNI. Karena isu di sini juga adalah bagaimana masyarakat tidak mempunyai tangki septik yang sesuai standar, di mana yang tentunya juga ramah lingkungan. Nah disitulah sebenarnya apa yang SNV lakukan adalah kita menciptakan demand di situ. Tapi sekali lagi pada saat kita menciptakan demand atau permintaan dari masyarakat, kita juga akan berhubungan dengan masalah
keuangan. Jadi bisa jadi pembiayaan dari pemerintah atau dari masyarakat sendiri. Tapi tidak semua masyarakat mampu untuk itu. Sehingga kita menciptakan beberapa produk-produk bagaimana dalam hal ini kita bekerja sama dengan wira usaha sanitasi. Mereka lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa pendanaan yang mereka dapatkan bisa digunakan oleh masyarakat sebagai bahan kredit. Itu salah satu contohnya. Nah, next. Oke, sebagai penutup, saya ingin menekankan terkait masalah yang tadi saya bilang impact driven local sustainable business ya. Bagaimana kita juga bisa mendukung di sini karena ini menjadi sebuah tren global sekarang. Kita tidak hanya bicara soal skala yang besar, tapi juga kita bicara soal skala yang bahkan sampai mikro. Karena pada saat kita bicara soal kelestarian, maka masyarakat yang terkecil terutama juga contohnya di pertanian adalah petani menjadi bagian dari situ. Sehingga bagaimana mereka bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ESG dalam skala yang paling kecil itu menjadi penting. Nah, sehingga disinilah peran lembaga keuangan sebenarnya bisa menjadi support buat mereka. Agar mereka mau memiliki insentif untuk menerapkan hal tersebut, agar mereka memiliki pembiayaan untuk menerapkan standar-standar tersebut. Itu menjadi PR yang pertama. Dan yang kedua adalah seperti yang tadi saya katakan mungkin bisnis agregator atau kelompok atau service provider itu bisa menjadi entry point juga dengan berbagai macam keuntungannya. Dan yang ketiga yang tak kalah penting, saya ingat tadi Pak Sunarso juga kita bicara soal kolaborasi para pihak. Tidak bisa ini hanya dilakukan oleh dua pihak lembaga keuangan ataupun dengan pihak masyarakat atau mikro atau bahkan petani itu sendiri. Peranan-peranan seperti lembaga seperti SNV tidak bekerja sendiri. Banyak lembaga-lembaga seperti SNV di Indonesia ataupun di global yang bekerja juga sebagai enabler kepada masyarakat di sana. Dan yang tak kalah penting tentu pemerintah. Bagaimana kita bisa melibatkan pemerintah di sana, termasuk juga penyuluh-penyuluh di lapangan misalkan seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing yang bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Rizky Pandu Permana, selaku Country Director SNV Indonesia. Tadi juga sudah digambarkan pentingnya kolaborasi dan juga seperti apa tadi ditekankan juga ya Pak ya, peran dari perbankan untuk menggayat dan juga untuk membantu mengimplementasikan ESG di berbagai lapisan masyarakat, termasuk tadi dari sisi UMKM itu sendiri begitu. Oke, sudah kita saksikan begitu ya pemaparan dari dua narasumber kita yang luar biasa, dan ini sudah membuka sesi diskusi kita yang akan berlangsung dengan sangat menarik begitu ya, karena banyak sekali poin-poin yang bisa kita bahas dalam sesi diskusi kali ini. Dan kami juga membuka ruang bagi para peserta untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom Anda. Jadi Anda bisa langsung bertanya kepada para narasumber, dan untuk pertanyaan boleh langsung dituliskan dengan format nama, spasi asal kota, spasi pertanyaan ditujukan kepada siapa, spasi pertanyaannya. Dan tentu kita tunggu pertanyaannya, dan sembari kita menunggu pertanyaan di kolom chat Zoom, izinkan saya yang memulai sesi diskusi ya Pak ya, kepada Bapak Solihin terlebih dahulu. Ini tadi ketika Anda mengatakan ada ruang yang bisa ditingkatkan lagi oleh BRI untuk implementasi ESG begitu, dari sisi sosial, dari sisi environmental, dan juga dari sisi governance-nya sendiri begitu. Nah, seperti apa Pak sebetulnya? Ya, jadi kita tuh kan tadi sudah saya sampaikan, BRI ini dalam implementasi ESG itu ada reference-nya, ada benchmark-nya. Apa yang kita jadikan reference dan benchmark itu adalah international standard. Jadi kalau kita tadi salah satu yang menjadi acuan kan dari S&P Global. Itu udah punya reference, dia punya semacam environment komponennya apa saja, dari social komponennya apa saja, dari governance aspeknya apa saja. Itu semua kita list down. Terus habis itu yang kita lakukan adalah kita ukur. Kita assess BRI di posisinya di mana. Kita tuh sekarang di mana, gap terbesar adalah di environment, gap terbesarnya apa, di social gap terbesarnya apa, di governance gap terbesar kita di mana. Habis itu kita assess lagi, mana yang kita buatkan metrik, mana yang kita
effortnya gampang, tapi impact-nya besar. Oke, ya. Dan mana-mana yang effortnya susah, tapi impact-nya juga nggak signifikan, itu kita lakukan belakangan. Oke. Jadi kita lakukan prioritisasi dulu lah, mana-mana yang kita lakukan. Nah, kalau menjawab pertanyaan dari Safrina, improve-nya dia apa? Contoh ya, contoh. Nggak ada satupun stakeholder yang nggak concern dengan apa namanya net zero emission. Ya. Tapi pertanyaannya kan itu kita lakukan kapan kan gitu. Kalau itu kita lakukan tahun 2020, 2021, itu antara effort sama impact-nya tuh nggak sebanding. Ya. Tapi itu pasti kita lakukan. Makanya kan baru tahun 2023 ini kita jadi roadmap-nya. Dan sekali kita jadi roadmap, itu kita jamin, BRI jamin pasti itu sudah comply dengan international standard. Oke. Gitu. Ya. Di aspek dan juga di aspek-aspek yang lain. Kalau kita bicara aspek governance contohnya, yang menjadi concern sekarang kan salah satunya global security. Di IT security, itu jadi concern kan terkait dengan bank semakin digital dan segala macam. Itu kita petakan dan kita lakukan. Dan semua teman-teman di timnya Pak Arga, di Direktorat IT, itu yang terkait dengan cyber security itu juga sudah global certified juga gitu. Jadi jangan khawatir kalau berbisnis dengan BRI, IT-nya aman. Oke, baik, tadi ya ditekankan aman ya berbisnis dengan BRI, dan di satu sisi juga tadi concern utamanya adalah seperti apa strategi dilakukan oleh BRI tadi untuk implementasi ESG agar tentunya lebih efektif dan juga efisien ya Pak ya, agar tidak banyak effort yang terbuang tapi hasilnya sedikit begitu, dan itu yang betul-betul kita butuhkan seperti apa strateginya agar bisa lebih tepat sasaran dan impact-nya juga besar begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan implementasi ESG tadi dari presentasinya Pak Rizky juga disebutkan begitu bahwa perbankan ini memiliki peran yang begitu penting untuk membantu implementasi ESG, apalagi BRI yang kita ketahui juga bahwa microfinance-nya ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sunarso begitu yang terbesar di dunia. Nah, di satu sisi penilaian Anda Pak untuk dari sisi perbankan sendiri sejauh ini di Indonesia untuk membantu menerapkan atau mengimplementasikan ESG seperti apa? Oke, terima kasih Mbak. Kita bicara mungkin sebenarnya juga dalam konteks perbankan untuk mensupport mikro dan masyarakat kecil. Di situ memang sudah sangat baik. Tapi pemahaman ataupun memberikan kapasitas kepada para masyarakat apa sih itu sebenarnya ESG dan lain-lain, itu bukan hanya tanggung jawab dari perbankan itu sendiri atau lembaga keuangan, tapi sebenarnya pihak-pihak yang lain itu sendiri sebenarnya. Oke, baik, mungkin bisa disimpulkan juga bahwa ini diperlukan secara bertahap begitu ya Pak ya, mungkin dimulai juga dari tadi topik sesi diskusi yang pertama dari financial inclusion, financial literation, baru masuk ke hal-hal berikutnya termasuk ESG ya Pak Rizky ya. Betul, jadi memang proses bertahap ini atau kita mungkin bilangnya dari segala arah ya, maksud saya gitu loh. Jadi pada saat permulaannya kita mungkin dari sisi ekonomi, bagaimana masyarakat bisa terlibat di dalam proses rantai pasok misalnya, seperti itu. Itu kan sebenarnya dari awalnya dari sisi ekonomi, tapi pada saat ada permintaan untuk bisa memenuhi standar-standar environmental ataupun isu gender misalkan atau isu sosial, nah disitulah sebenarnya pihak yang lain bisa memastikan bahwa pelaku-pelakunya itu bisa comply atau bisa memenuhi standar-standar tersebut. Ya. Oke, baik. Tapi mungkin kalau dari sisi misalnya istilahnya microfinance juga sudah memberikan bantuan ataupun juga produk keuangan begitu ya kepada masyarakat ataupun juga usaha kecil menengah, sehingga secara tidak langsung atau bahkan secara langsung ya Pak ya sudah membantu dari sisi sosial begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari Pak Solihin sendiri begitu sejauh ini hal-hal yang sudah dilakukan oleh BRI dalam upaya untuk meningkatkan tadi prinsip-prinsip ESG tidak hanya dari sisi korporasi tetapi juga dari lingkup masyarakat lebih luas lagi seperti apa? Jadi memang kalau kita ingin bicara ESG nih Mbak Safrina ya, itu yang betul tuh ya kita harus libatkan semakin banyak stakeholder yang terlibat semakin baik.
kalau kita hanya bicara dari sisi banknya saja, itu pasti nanti leverage-nya tuh nggak akan sebesar kalau kita mengajak semuanya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks leverage ini, BRI kan juga ingin merangkul, mengajak nasabahnya. Dengan tadi program yang disampaikan oleh Pak Dirut, Pak Narso, dengan BRI Menanam. Itu kan sebenarnya kan mengajak makin orang yang terlibat, makin concern dengan ESG. Sekaligus di situ kita lakukan fungsi literasinya. Nah, itu baru kegiatan awal. Tentu habis itu ada program-program berikutnya yang harus kita lakukan secara berkesinambungan. Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak orang yang terliterasi, semakin banyak orang yang teredukasi, concern dengan ESG, pasti hasilnya akan semakin baik. Baik untuk seluruh masyarakat, baik untuk bumi, dan tentu baik untuk the future generation. Oke, baik. Dan ini mungkin tadi yang termasuk tadi Anda katakan Pak Solihin ya, bahwa hal kecil tapi impact-nya besar seperti yang dilakukan oleh BRI ya Pak ya, memberi 1 pohon ya. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Narso begitu, sehingga impact-nya tidak terasa 8 juta ya Pak ya. 8 juta pohon yang ditanam begitu, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk BRI tentunya. Oke, nah kalau kita berbicara tadi terkait dengan ESG dan juga untuk microfinance sendiri begitu, tadi di slide Anda sendiri ada tercantum terkait dengan green banking policy Pak, yang juga menjadi strategi dalam hal environmental. Nah, seperti apa sebetulnya green banking ini, mungkin bisa digambarkan? Ya, jadi green banking policy itu kita ada 2 ya. Kita ada kaitannya dengan loan portfolio, itu kita masukkan dalam loan portfolio guideline. Jadi ada beberapa sektor yang memang kita akan biayai, ada juga yang tidak. Itu semua tercantum di dalam loan portfolio. Terus juga kita punya special policy di palm oil, juga di pulp and paper. Nah, kaitannya dengan internal BRI sendiri, itu kita juga punya gerakan namanya gerakan efisiensi. Efisiensi di mana itu adalah kita, tadi Pak Narso juga menyampaikan, gerakan digitalisasi BRI ini sedang dan terus akan dilakukan. Dan itu kita ukur. Nggak bisa kalau kita tuh mengklaim kita mengimplementasi ESG, tapi kita hanya melakukan gerakan, tapi kita nggak mengukur hasilnya. Jadi efisiensinya di mana? Itu efisiensinya 1. Kalau kita lihat tadi, itu di penggunaan biaya bahan bakar. Ya, terlepas dari karena pandemi, tapi memang turunnya sangat drastis. Yang kedua, kita juga ukur efisiensi penggunaan kertas. Itu juga diukur dan itu. Yang ketiga, itu kita punya program Zero Landfill. Jadi di kantor pusat, ini ya awalnya di kantor pusat, kita punya gerakan, kita punya green team, ada change agent dan segala macam di kantor pusat. Kita udah mulai gerakannya, nanti kita akan mengukur berapa penurunan sampah yang akan dikirim ke tempat pembuangan sampah. Itu harus diukur juga progresnya gitu. Jadi nggak bisa kita tuh kalau punya program tuh nggak ada ukuran, nggak ada KPI dan nggak ada targetnya. Semua ditarget dan itu bertahap kita akan semakin progresif. Dan itu melibatkan komitmen juga dari seluruh pekerja BRI di internalnya. Gambarannya Pak, tadi kan ada target-targetnya dan artinya ke-track juga ya Pak ya, tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BRI. Mungkin bisa diberikan gambaran begitu Pak kepada kita semua, seperti apa sebetulnya tadi sudah on the right track, kemudian juga sudah ada angka improvementnya juga, seperti apa Pak? Ya, kalau bicara program itu sudah di dalam ESG Roadmap ya. Kalau kita bicara ESG Roadmap, itu tahun 2022 itu kita targetnya adalah rating. Yang itu ratingnya ditarget dari manajemen ditarget 60. Kita bisa capai 63. Tahun depan kita minimal 65, kalau bisa ya 70 lah gitu. Kan boleh mimpi kan. 65 kalau bisa 70. Ini semua kita track. Gambarnya kita gitu. Nah di luar yang itu Mbak Safrina, itu kalau terkait dengan sosial misalnya, di tempatnya Pak Supari. Di tempatnya Pak Supari itu kan juga ada target untuk pertumbuhan, untuk pinjamannya juga ada. Berapa komposisi dari microfinance dari total portofolio BRI. Itu kan dominannya di sosial semua. Ditambah di beberapa portofolio di Direktorat SMI. Itu targetnya kan nanti menjadi 45%. Itu juga di track progresnya. Dan sejauh ini BRI itu masih kita dalam track yang pas. Gerakan efisiensi itu ada change agent-nya, ada ukurannya gitu ya. Dan kalau kita bicara penurunan gerakan efisiensi ini dipimpin langsung oleh Pak Catur, oleh Pak Wadirut. Jadi itu nggak akan lolos dari monitoring progresnya. Karena tim efisiensi yang tadi Mbak Sarwina seharusnya adalah green banking apa segala macam itu langsung di bawah supervisi dari Vice President, CEO.
Gitu. Oke, baik. Nanti kita masih akan perdalam lagi dari sisi green financing dan juga green banking policy yang dilakukan oleh BRI. Tapi sebelumnya saya ke Pak Rizky dulu begitu. Tadi sudah disampaikan langkah-langkah yang dilakukan juga oleh BRI. Nah, Anda sendiri melihatnya begitu ya. Di satu sisi pemerintah memiliki target untuk net zero emission dan juga untuk penerapan atau implementasi ESG ke depannya by principle begitu. Di satu sisi juga kita melihat hal ini terus didorong oleh berbagai pihak begitu, termasuk adalah BRI sebagai BUMN. Anda melihatnya kontribusi ataupun juga seperti apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh BUMN termasuk juga BRI dalam proporsi untuk membantu pemerintah mencapai targetnya? Oke, terima kasih. Saya pikir komitmen BRI sendiri dalam konteks ini sendiri sangat baik dan itu yang harus kita dukung. Saya sangat apresiasi sekali bagaimana BRI punya komitmen-komitmen yang saya pikir sangat mungkin untuk menjadikan sebagai leading bank dalam konteks seperti ini. Dan makanya saya pikir itu sebenarnya menjadi komitmen menjadi satu kunci awal. Tapi berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di lapangan, misalkan seperti itu. Nah, disitulah saya pikir dengan kekuatan BRI di lapangan, proses-proses atau komitmen-komitmen yang BRI berikan saat ini, saya pikir itu akan bisa dicapai oleh BRI ke depannya. Tapi sekali lagi, saya ingin menekankan tidak bisa bekerja sendirian BRI di sini. Jadi sebenarnya bagaimana pemerintah sendiri juga bisa melibatkan lembaga-lembaga keuangan yang lain dalam hal financial di sini dan juga tentunya pemerintah daerah ataupun dinas-dinas teknis terkait lainnya. Karena saya pikir bicara soal komitmen di sini kita tidak hanya bicara soal aspek keuangan, ya. Kita juga bicara bagaimana dengan dinas atau Kementerian Koperasi, kita bicara juga dengan Kementerian Teknis dan lain-lain. Dan disitulah sebenarnya sinergi antara BRI dan juga lembaga-lembaga lain menjadi penting, ya. Oke, baik. Tadi kuncinya adalah sinergi begitu. Nah, tadi berbicara terkait dengan komitmen, ini kan juga di satu sisi kalau kita berbicara, oke, ESG, secara prinsip simple begitu, 3 kata ya, social, governance dan juga environmental begitu. Dan by track juga mungkin tadi seperti yang disampaikan, kita bisa merencanakan, kita bisa menulis di atas kertas begitu apa yang akan dilakukan. Tapi yang dibutuhkan adalah seperti apa tentunya komitmennya dan effortnya luar biasa begitu ya sebetulnya begitu. Anda melihatnya tantangan ketika kita melakukan atau mengimplementasikan ESG ini sejauh ini seperti apa? Mungkin Pak Rizky seperti apa? Oke, kalau saya melihatnya sebenarnya di berbagai level ya. Maksud saya dalam konteks BRI secara internal itu bisa dilakukan. Tantangannya besar adalah pada saat melibatkan pihak luar, terutama juga masyarakat ya Pak. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ESG indicator itu sendiri juga bisa diimplementasikan oleh masyarakat misalkan seperti itu. Nah itulah menurut saya menjadi PR besar ke depannya. Karena seringkali pada saat kita bicara penerapan standar-standar seperti itu kan kita bicara soal insentif. Kenapa saya harus melakukan itu? Seperti itu. Nah disitulah sebenarnya literasi, tadi Pak Solihin juga bicara soal literasi, mengapa ESG ini juga diperlukan tidak hanya oleh perusahaan seperti BRI tapi juga tentu oleh kita masyarakat gitu loh. Ya, terima kasih. Oke. Tambahkan nggak? Silakan Bapak, baru mau ditanyakan. Silakan. Kalau pertanyaan dari Safrina adalah tantangannya di mana? Menurut saya tantangan terbesar dalam implementasi ESG dan pengalaman BRI sejauh ini ya, tantangan terbesarnya adalah uang. Maksudnya pendanaan. Maksudnya adalah cost. Karena bagaimana kita melihat ESG ini loh. Karena ESG itu kalau mau diimplementasikan isinya tuh cost semua. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Atau kita melihatnya cost sebagai real cost. Atau kita melihatnya sebagai investasi untuk masa depan. Itu sudut pandang. Nah sudut pandang itu pasti terkait dengan dari kalau kita bicara di perusahaan seperti BRI ya. Ya bagaimana kalau BRI kan CEO-nya Pak Narso, ya bagaimana Pak Narso melihat ini? Beliau melihat ini sebagai cost atau sebagai investasi. Karena kalau begitu kita bicara implementasi ESG, udahlah Mbak, itu isinya cost semua. Contoh, kita bicara misalnya penggunaan energi terbarukan. Ya. Energi terbarukan itu kan investasinya kan mahal sekali. Betul. Kita bicara panel surya, kita bicara mobil listrik, semua itu mahal semua. Tapi kan pilihannya adalah kita ambil itu, kita invest itu
atau kita tidak, kan begitu. Nah disinilah ya kalau kita hanya mikiri sekarang saja, kita hanya mikiri BRI sekarang, BRI mau implementasi ESG oke, nggak implementasi juga mungkin nanti ada beberapa investor yang concern, tapi nggak investasi juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita melihat kita invest for the future, ya memang kita harus lakukan karena kita nggak mau musim lain. Sehingga buat BRI kita melihat ESG ini adalah sebagai investasi, bukan sekedar cost. Oke, kalau berbicara terkait dengan ESG sebagai investasi, ini sebetulnya saya mendapatkan insight ini dari Pak Sunarso begitu ya. Dalam beberapa waktu lalu sempat berdiskusi juga bersama Bapak Sunarso begitu bahwa sebetulnya tantangan utama di sektor perbankan terkait dengan investasi di sektor energi baru terbarukan ataupun juga di sustainability untuk di sektor energi ini adalah bahwa saat ini mungkin dari sisi analisisnya juga masih penuh tantangan begitu ya Pak ya. Tapi sebetulnya tantangan apa yang betul-betul dirasa? Apakah memang dari sisi tadi ya untuk analisanya seperti apa? Karena di satu sisi yang namanya investasi pasti pengen balik modal dong ya Pak ya begitu. Sementara kalau kita berbicara EBT cost-nya besar, sementara untuk balik modalnya juga masih belum tahu nih kira-kira kapan dan akan seperti apa. Nah ini seperti apa BRI akhirnya menyikapi hal ini? Ya, sebetulnya kalau kami melihat ya, ini kalau literasi kepada seluruh stakeholdernya udah sama, itu enak gitu ya. Dan pemerintah saya pikir dalam hari ini dari Pak Jokowi juga melihat komitmen terhadap implementasinya kan roadmap udah jelas gitu ya. Bahwa kita Indonesia untuk net zero emission tahun 2060, roadmapnya udah dibuat dan semua mengarah sana. Sehingga kan infrastrukturnya disiapkan. Sehingga nanti tadi kan dalam waktu dekat kita sudah akan punya carbon market, kita juga punya carbon tax, kita juga akan bisa menghitung berapa kalau kita memproduksi kelebihan karbon bisa kita jual, kalau ini kita harus beli dan sebagainya. Itu semua kan infrastrukturnya ada di bawah. Nah ini semua kan bisa terjadi ketika apa? Ketika semua stakeholder sudah teliti dengan baik. Jadi tantangan terbesarnya selain biaya, selain investasi, literasi. Karena investasi itu kan itu ceritanya masih panjang lagi kalau mau diteruskan. Transition cost yang segede, kalau beberapa menteri Pak Luhut bilang sekian ribu triliun segala itu siapa yang mau nanggung kan gitu. Transition cost-nya kan nggak mungkin ditanggung bank, nggak mungkin juga ditanggung BUMN yang lain, misalnya PLN, Pertamina nggak mungkin. Ini kan harus ada nggak mungkin juga ditanggung oleh pemerintah ketika pemerintah sudah bicara maksimal defisit 3%. Nah ini kan masih menjadi big question siapa yang nanggung. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu masih sama, ini soal literasi. Karena begitu nanti semua yang terliterate itu makin banyak, itu nanti pasti kedepannya akan lebih smooth dan lebih lancar. Karena apa? Infrastrukturnya sudah siap. Infrastruktur bukan berarti dalam artian fisik ya, tapi juga policy-nya, regulasi dan segala macam itu sudah siap. Itu pasti ke depan akan semakin masif implementasi ESG di Indonesia. Oke baik, Pak Rizky tanggapannya seperti apa terkait dengan investasi di sektor environmental termasuk adalah di energi baru terbarukan. Penuh tantangan Pak, tapi seperti apa celah yang bisa kita lihat begitu di tengah kondisi yang mungkin bisa kita katakan tadi sekali lagi penuh tantangan tapi tentu pasti ada opportunity begitu, seperti apa Pak? Kalau saya mungkin melihat dari entry point-nya dari ini ya, bagaimana kita bisa memastikan praktek-praktek sustainability itu bisa dijalankan secara keseluruhan, di mana lembaga keuangan seperti BRI adalah salah satu pihak yang bisa mendukung praktek-praktek itu bisa berjalan seperti itu. Nah, di mana tentu BRI ataupun lembaga keuangan lain tentu akan memiliki investasi untuk bisa mendukung hal tersebut. Tapi di satu sisi saya percaya bahwa sebenarnya pihak-pihak lain pun juga akan berkontribusi terhadap praktek-praktek sustainable itu sendiri berjalan seperti itu. Maksud saya lembaga-lembaga seperti SNV dalam sebagai mitra pembangunan global, di mana kita juga memiliki pendanaan dari pemerintah ataupun dari pihak swasta lain seperti itu untuk memastikan praktek-praktek sustainability ini atau ya kita bilang bagaimana ESG bisa dijalankan, itu juga sebenarnya kan bagian dari investasi, bagian dari kontribusi untuk bisa memastikan sustainable practice itu sendiri. Jadi kita menjadikan kita harus melihat bahwa lembaga keuangan seperti BRI, NU seperti SNV ataupun bahkan pihak-pihak lain, entah itu World Bank ataupun lembaga-lembaga pendanaan lainnya juga
bisa mendukung praktek-praktek tersebut gitu. Ya. Oke, mengambil perannya masing-masing. Sekali lagi kembali ke Betul. tadi kolaborasinya seperti apa. Dari Iya. BRI sendiri berharapnya begitu sejauh ini atau evaluasinya terlebih dahulu sejauh ini terkait dengan kolaborasi untuk tadi mungkin dari segi investasi juga untuk sektor lingkungan, kemudian di satu sisi juga apa peran yang diharapkan oleh BRI untuk masing-masing pihak, masing-masing stakeholder yang perlu dilakukan begitu agar tadi ekosistemnya terbentuk dengan baik begitu sehingga juga bisa menarik banyak investasi di sektor ini. Ya, Sabrina. Jadi kalau kita bicara ekspektasi dari BRI ya, kan tadi kan harapannya kan masing-masing stakeholder akan semakin terliterasi. Dari government pasti kita harapannya akan semakin banyak policy yang suportif. Seperti apa polisinya, Pak? Misalnya dalam artian tax. Ya, tax sekarang udah jalan, tapi kan belum sepenuhnya kan. Ada beberapa kelonggaran regulasi kalau kita bicara dari otoritas, misalnya untuk insentif untuk pemberian kredit mobil listrik dan sebagainya. Itu baru di awal. Tapi kan ke depan pasti akan banyak lagi. Kalau kita bicara insentif terhadap sosial, itu sudah ada, tapi kan masih ada yang bisa roomnya, celah yang bisa kita lebih maksimalkan lagi gitu loh. Bagaimana insentif terhadap praktek governance juga belum. Terus kita bicara carbon credit segala macam kan sekarang juga belum keluar. Mau dikeluarkan tapi belum jadi kan gitu kan dan sebagainya. Jadi dari sisi pemerintah, dari sisi stakeholder, regulator kami harap adalah akan banyak regulator yang semakin suportif terhadap implementasi ESG dari pemerintah. Dari masyarakat itu kita harapkan adalah semakin banyak teredukasi. Jadi nanti fungsi dari perbankan dan lembaga keuangan itu akan menjadi bukan menjadi lebih ringan, tapi menjadi akseptasinya akan jadi lebih cepat gitu loh. Karena semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya aspek tidak hanya dari environment, tapi sosial juga penting. Bagaimana kita menjalankan bisnis yang concern dengan sosial. Nah, Pak Dirut di berbagai kesempatan menyarankan, nah, karena kita sekarang misalnya kita bicara petani kita lahannya berapa? Nah, lahan segitu sempit itu gimana kita implementasi ESG itu sudah jauh panggang dari api lah dan sebagainya. Jadi ini akan masif sebenarnya. Ini kan nggak mungkin juga yang meliterasi hanya dari bank dan juga dari NGO. Ini kan juga kita ini kan sekarang kalau kita lihat sekarang itu kan belum. Semua orang ngomong ESG tapi begitu diminta perannya ya pada mundur masing-masing kan begitu kan ya. Karena perhitungan insentifnya juga masih dinantikan juga ya Pak ya sejauh ini. Nah tapi tadi menarik kalau kita berbicara artinya dibutuhkan insentif juga begitu dari pemerintah tentunya untuk seperti apa tadi agar membuat lebih menarik ya Pak ya ke depannya. Nah dari Pak Rizky sendiri seperti apa tanggapannya? Iya, kalau dalam konteks insentif menurut saya justru itu. Nah, disitulah makanya menurut saya sebenarnya kembali lagi bagaimana insentif ini bisa digunakan agar mereka juga tetap bisa menerapkan standar-standar tersebut gitu loh. Karena kita tidak bisa menafikan Pak, kalau kita bicara soal rantai global, tadi saya selalu bicara soal rantai global. Rantai global kan tidak mungkin di tahap terakhir ternyata tidak ada penerapan di ESG misalkan seperti itu. Mereka pun juga harus seperti itu. Nah jadi sekali lagi insentif-insentif yang diperlukan oleh mereka adalah insentif yang memang dipakai untuk mendorong mereka menerapkan standar-standar tersebut. Ya secara simpelnya misalnya bagaimana bantuan-bantuan terhadap pupuk atau tadi saya bicara soal sanitasi, bagaimana bantuan-bantuan agar mereka juga bisa menerapkan septic tank yang layak dan aman misalkan seperti itu kan bisa jadi salah satu insentif. Atau untuk ya ini sangat umum ya Pak, kita bicara soal kredit yang rendah, kemudahan dalam mendapatkan kredit dan itu kan sebenarnya juga tetap insentif yang saya pikir klise tapi itu tetap masih diperlukan sebagai salah satu contohnya. Ya. Oke baik, nah tapi kalau kita berbicara terkait dengan insentif ini juga perdebatannya bisa banyak lagi begitu Betul. Pak ya. Karena kalau insentif mungkin bagi masyarakat umum, masyarakat yang masih awam begitu menganggapnya bahwa insentif ditujukan kepada pihak-pihak tertentu saja begitu yang merasakan langsung begitu nikmatnya dari insentif ini sendiri. Nah dari BRI sendiri ketika menanggapi hal ini seperti apa? Ya. Kalau dari BRI ya, insentif itu terus tolong jangan selalu dikonotasikan dengan dalam bentuk uang gitu ya. Kalau misalnya
Kalau kita bicara kredit seolah-olah subsidi bunga dan segala macam, tidak gitu loh. Kalau kami melihatnya sebenarnya insentif yang diperlukan adalah lebih ke tadi yang saya sampaikan ke Mbak Sabrina. Kita kepada kebijakan yang lebih suportif dalam implementasi ESG. Misal gitu, kalau bank ya tentu kan dengan kriteria dari pemerintah. Indonesia lah katakanlah. Indonesia ukurannya kalau kita bicara ESG itu apa sih? Yang jadi ukuran kan kalau perusahaan terbuka, go public kan di IDX. IDX pakai apa sih? Sustainalytics. Nah sekarang apakah BRI misalnya, katakanlah sekarang kategorinya udah low risk. Kita udah nggak medium lagi, udah low risk karena skornya udah di bawah 20 kan. Terus so what gitu loh. Kan kita kan cuma itu kan untuk menjadi semacam bagaimana menjadi bagian dari komunikasi BRI kepada seluruh shareholder. Tapi kita apakah dapat itu nanti dapat insentif mau ke tax kemana kan belum ada gitu kan. Nah jadi sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan nggak hanya BRI ya, tapi juga corporate besar yang lain, kita bicara nggak hanya perbankan tapi juga industri lain, itu mungkin insentifnya apakah dalam bentuk tax, apakah dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi jangan selalu intensi itu nanti dikonotasikan dengan subsidi, nggak seperti itu gitu. Betul, padahal kalau tax juga ujung-ujungnya merasakan masyarakat juga ya Pak ya, karena tujuannya untuk pemerataan itu kan masyarakat. Pada akhirnya kan nanti kan dikembalikan juga kepada seluruh masyarakat. Ya, Betul gitu. sekali. Jadi tadi subsidi silang ya Pak ya istilahnya Pak ya. Nah oke, tadi sempat termention juga terkait dengan carbon market dan juga upaya BRI untuk menuju carbon market. Seperti apa Pak? Ya sebetulnya kan satu, sebenarnya Mbak Sabrina pengen penasaran aja. Jadi kalau kita bicara National Determined Contribution Indonesia itu kan tahun 2060. Nah tadi kan saya sampaikan BRI pasti ingin lebih cepat kalau kita bicara net zero emission Pak. Targetnya belum disebutkan Pak. Ya target ya pokoknya ya kalau bisa maksimal 2050 lah. Kata-kata dalam finishing Net ya. zero emission 2050 ya Pak itu ya. kita sudah menghitung skop 1, skop 2, skop 3. Luar biasa, tapi tadi targetnya begitu optimis Pak. Nah lebih optimis. Nah kalau kita bicara carbon market sebetulnya kan dari sekarang kita belum bisa ngambil sikap. Karena kan kita carbon market itu kan nanti kita apakah voluntary atau yang kita yang bisa ada aspek komersialnya. Nah kalau aspek komersialnya ada gitu ya, karena kan kebijakannya belum ada, yang tadi saya bilang regulatornya sportif, itu bank itu nanti ngambil posisi di mana? Apakah bank itu menjadi intermediate, jadi broker antara yang kelebihan karbon dengan yang kurang karbon, apa karbonnya kredit sama debit, bank jadi intermediate, atau bank mengambil posisi di mana? Ini kan sekarang karena belum ada regulatornya, saya belum bisa memberikan pendapat, Mbak. Tapi yang jelas pasti nanti bank itu akan yang tahap pertama itu akan melihat dari nasabahnya. Nasabah bank, misalnya kita BRI, itu kan beberapa nasabahnya kan juga ada di palm oil, ada juga di pulp and paper, itu semua kan juga karbonnya kredit. Jadi sebetulnya kalau carbon market di Indonesia sudah siap, yang jelas Singapura tetangga kita karbonnya pasti debit. Oke, iya betul. Karena kalau Singapura kredit itu kreditnya dari mana kan gitu. Iya, betul. Dan Indonesia dengan negara tropical country segede ini, karbonnya pasti kredit. Iya. Nah kalau kami dari bank lihatnya itu apa? Itu duit gitu loh. betul. Nah tinggalkan sekarang per tonnya dihargain berapa dolar, Kemarin Singapura juga maupun sempat US dollar kan begitu kan. Betul. Nah ini karena kita tahu pertanyakan seperti itu, nah BRI karena mau menjadi frontliner, kami siapkan dulu. Nah beberapa opsi, nanti BRI akan mengambil peran di mana. Kalau pemerintah kebijakan sekian, kita ambil opsi ini, kalau ini. Tapi intinya kita kan nggak akan tinggal diam, karena itu semua kalau kita lihat, itu duit semua. Betul. Dan kemarin Karena juga sebetulnya sempat Singapura pasti debit. Iya betul. Dan kemarin juga sebetulnya sempat disampaikan langsung oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan begitu terkait dengan potensi carbon market ini juga ke depannya. Baik, tidak terasa diskusi kita sudah tiba di penghujung sesi diskusi. Terima kasih kepada Bapak Solihin dan terima kasih kepada Bapak Rizky. Sekali lagi atas diskusi yang luar biasa. Sekali lagi juga semoga bisa memberikan inspirasi dan juga insight bagi Bapak Ibu hadirin semua yang ada di sini dan juga peserta dari BRI Microfinance Outlook 2023. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Solihin dan juga Pak Rizky. Kita harapkan untuk implementasi ESG yang dilakukan oleh BRI dan juga impact-nya kepada masyarakat lebih luas lagi ini juga terus terasa dari tahun ke tahun juga, dan kita harapkan tadi target untuk BRI mencapai net zero emission di tahun 2050 ini bisa tercapai Pak. Optimis? Sangat yakin ya Pak ya, mantap dari Pak Rizky ya. Oke baik, terima kasih sekali lagi luar biasa dan demikian kami kembalikan ke Andi Syalini.
Terima kasih Syarifah sudah memandu sesi diskusi yang kedua. Kami mohon untuk para narasumber tetap berada bersama kami di panggung karena akan ada sesi penyerahan plakat apresiasi dari Bank Rakyat Indonesia. Untuk itu kami mohon kesediaannya untuk kembali mengundang Bapak Catur Budiharto selaku Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Solihin dan juga Bapak Rizky Pandu Permana. Silakan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Inilah penyerahan plakat apresiasi dari Bank Rakyat Indonesia kepada narasumber di sesi kedua diskusi kita pada siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Silakan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini. Baiklah, terima kasih Bapak Catur, moderator dan juga narasumber yang telah hadir. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah hadirin dan juga pemirsa yang berbahagia. Usai jeda berikut ini kita akan bersama-sama menyimak keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di BRI Microfinance Outlook 2023.